السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Wong musafir syai'an ing sesuatu mimma saking barang dzikira kang den sebutake au nahwihi utawa sepadane ma atau seperti atau semisal ma jaza moko wenang lahu kedue musafir apa al-fitru moken wal afdalu utawi kang luwih utama fi haqihi ing dalem hak musafir apa asaumu poso. Jadi orang yang bepergian bila mana takut ada kerusakan pada kesehatannya atau badannya karena kepayaan ketika bepergian, maka yang lebih utama adalah tidak puasa atau memokelkan diri, membatalkan puasanya. Itu. Tapi sekedar untuk menyambung nyawa, jangan sampai mati karena kelaparan. Tapi tetap dia wajib untuk mengqadha puasanya ketika selesai Ramadan. Ya. Tapi wal afdalu fi haqqihi wa illam yakhaf syai'an mimma dzukira aw nabi jazalahul fitru wal afdalu fi haqqihi as-shaum. Tapi umpama tidak ada rasa khawatir merusak pada kesehatannya, maka yang lebih baik puasa ketika tidak merusak pada dirinya. Kan ada orang itu yang kuat untuk puasa walaupun kerja berat, walaupun bepergian jauh, itu masih mempertahankan puasanya. Tapi, nah ini ada tapinya. Tapi kalau dihubungkan dengan sebuah hadis qudsi, Allah itu pernah bersabda, aku lebih suka rukhsahku, dispensasiku diambil. Berarti apa? Ketika ada kelonggaran ketika bepergian untuk tidak puasa, kenapa kita terus puasa? Ya tidak puasa tidak apa-apa. Tetapi kalau sudah kebiasaan untuk berpuasa, dia sudah biasa, sudah tidak asing untuk puasa kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, yang penting pokoknya nggak sakit, dia kuat, maka lebih baik puasa kalau itu. Nomor 3, kibarus sinni. Iku kibarus sinni, umur yang tua, umur yang tua. Fasyaiku utawi wong tua, orang tua, alfani kang rusak. Ya maksudnya di sini itu orang tua yang apa ya istilahnya itu ini yang mungkin dibuat untuk jalan saja, kadang-kadang nggak kuat, batuk aja tetangganya langsung bergerak. Ya, karena sudah sangat tua. Alladzi kan daya kediru orang mampu, tidak mampu alas saumi ing atase poso. Ya juzu iku ya juzu wenang atau boleh. Iku ya juzu wenang atau boleh. Lahu kedue asyek, lahu kedue syekh. Cara nahwu makna nahwu kedue itu jika kaf. Lil milki namanya. Apa al-fitru mokel atau membatalkan puasanya. Iku alaihi ing atase asyar fidyatun utawi bayar fidyah.
Berarti enaknya al-fitr itu diartikan tidak puasa. Itu aja. Kalau mokel berarti kan puasa dulu baru nanti tidak kuat membatalkan. Tapi ini al-fitr rupanya ta'amu miskinin, memberi makan orang miskin, memberi makan orang miskin. Angkulli yaumin, iku angkulli yaumin, saking tiap hari, mudun utawi sak mud, garis miring 6 on. Satu mud itu 6 on. Wa misluhu, iku padane atau yang semisal asyik al-maridu, wong kang loro utawi wong kang loro, orang sakit alladzi kang la yurja, ora bisa diharapkan, tidak bisa diharapkan opo buruhu, sembuhnya marit, sembuhnya marit. Wala qodoa, lan ora ono kodok iku maujud, itu obatnya disimpan. Wala qodoa, ora ono kodok iku maujud alaihima ing atase asyik wal marid, alaihima ing atase syekh wal marid. Orang yang sangat tua itu yang mungkin tidak kuat untuk berpuasa. Wong duduk aja kadang-kadang nggak kuat, membawa dirinya sendiri nggak kuat karena saking tuanya. Mungkin umurnya sudah mungkin 80, tetapi mbak saya itu umurnya sekarang 105, itu masih kuat. Itu Mbak Boyet kok. Jadi orang tuanya mbak saya itu masih ada, perempuan itu sekarang sudah 105, masih kuat. Cuma telinganya nggak dengar sama sekali. Di Bandung kiri Benjol. Dan mbak saya itu umur hampir 90, 80 kan. Dan suaminya buyut saya itu umur 115 baru meninggal. Orangnya itu waduh dengan saya jauh, pewangkang sekali, putih. Sampai pernah itu umurnya sudah berapa itu? Sudah 105, jalan-jalan ke sawah dari Bandung ke Gondek itu sampai orang yang nanam padi itu loh, kan ibu-ibu itu, masya Allah, gantengnya wong iku dane nopo biyen. Ternyata rasa-rasa kayak gitu kebanter, dan akhirnya kakek saya itu dengar langsung kesandung sandung emang orangnya tampan kan? Tidak pernah mengeluh sakit. Mau tahu resepnya ya. Satu, resepnya orang itu kuat, energik ya, terus sehat, umurnya panjang. Satu, jangan terlalu banyak mikir, kecuali mikir yang positif. Kapan saya khatam, kapan saya selesai dakwah, itu mikir yang positif. Kalau mikir nanti kalau saya lulus dari pondok saya jadi apa, pokoknya nggak jadi monyet. Kok mikir gitu ya, nggak tahu, cepat mati, cepat tua. Satu, kalau ada masalah dihadapi, kalau nggak kuat selesai. Nomor 3, sebelum subuh mandi. Sebelum subuh itu mandi setiap hari.
Eh? Bisa. Jadi sebelum subuh itu mandi setiap hari. Kalau bisa, saya dipesani oleh mbah saya dari mertuanya, yaitu yang umur 115 tadi. Itu mandi yang baik adalah mandi dengan, yaitu sebelum subuh ketika mau sholat tahajud, mengambil dari air sumur yang semalaman belum diambil. Jadi semalaman belum diambil, sampai ambil, itu obat. Itu obat. Nomor selanjutnya, setelah tidur malam atau siang hari, itu usahakan minum air putih. Syukur dengan banyak doa. Doa tidak usah panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Khasiatnya apa? Nah, ini ngaji fikih masalah kesehatan. Khasiatnya apa? Orang itu kalau rutin minum air putih setelah tidur, asalkan tidak menyikat gosok gigi dulu, langsung minum. Semakin bau mulutnya itu tidak enak, semakin mujarab. Itu akan mengobati bila mana dia punya penyakit dalam, bukan dalamnya hati. Ya. Dalamnya lautan bisa selang apa ya? Tapi kalau dalamnya hati, tidak ada yang bisa. Nah itu penyakit dalam seperti paru-paru, jantung lemah, jantungnya itu lemah, atau punya penyakit liver, atau ginjal, insya Allah akan bisa terobati cukup dengan air putih setelah tidur. Oh tidur ya. Oke. Begini, jadi orang yang sangat tua itu boleh tidak usah puasa, kita aja sudah tua kok. Kalau memang dia itu betul-betul nggak kuat. Terus nanti setelah Ramadan itu selesai, maka bayar fidyah. 1 hari 1 mud. Nah 1 mud itu adalah 6 on. Berarti 6 kali 30 berarti berapa kilo? 18 kilo. 18 kilo itu kita berikan kepada fakir miskin. Ya, itu berupa beras, jangan makanan, beras. Gimana umpama diuangkan? Boleh. Memberikannya itu jangan terlalu banyak orang. Ya mungkin cukup 3 orang fakir miskin cukup, sehingga mereka dapat banyak. Nah itu. Ada yang bertanya, gimana umpama dicicil? Kan sudah nyata-nyata dia sudah puasa. Jadi umpama sudah dapat 1 hari, lalu diberikan kepada fakir miskin, besoknya setelah itu diberikan, itu kurang baik. Yang baik itu adalah selesai Ramadan baru dibayar. Sama dengan kemarin, itu saya di WA oleh teman, itu sudah tua ya, suka alumni pondok, cuma karena tidak mengajar, akhirnya ilmu yang pernah dipelajari itu lupa. Makanya kalau orang itu ngerti agama, pernah mondok, harus punya santri atau punya kegiatan yang ada hubungannya dengan ilmu. Apa kok sekarang udah punya pondok, tidak masalah, bantu di pondok. Saya nggak punya pondok, tapi bantu di beberapa pondok. Akhirnya ilmu yang dulu saya ngaji itu, insya Allah tidak akan lupa. Karena ilmu itu ketika diberikan semakin bertambah. Bukan di dalam kitab Usfuriyah, itu kata Imam Ali, itu menantunya Rasulullah. Tapi kalau uang diberikan akan berkurang. Jadi
apa namanya, ada kegiatan pokoknya yang penting mau sampai hafal Quran ya, enggak itu mengajar di TPK lah paling minimal itu, kan otomatis kan bisa menjaga hafalannya. Oke, jadi dia tanya begini, Ustaz, saya mau minta pencerahan. Minta apa? Pencerahan. Orang tua saya sakit, dan sakitnya itu harapan sembuh itu kayaknya nggak mungkin. Jadi terus sakit karena sudah sangat tua. Itu sholatnya saya cicil gimana Ustaz? Jelas beliau itu nggak bisa sholat. Terus saya jawab, sholat itu dikodok ketika bapaknya sudah meninggal. Mau saya guyoni gini, ya supaya cepat meninggal, ya dibunuh aja. Ya jangan. Udah boleh lah. Jadi terus saya terangkan, saya tulis dalam WA saya itu orang Islam mukallaf itu wajib sholat. Kalau kuat dengan berdiri, kalau nggak kuat dengan duduk, kalau nggak kuat turun miring ke kanan, kalau nggak kuat dengan terlentang, kalau nggak kuat dengan berkedip, kalau nggak kuat disolati. Sudah beres. Innalillah. Kan gampang. Jadi Islam itu tidak sulit. Islam itu orang itu menganggap Islam itu sulit, mereka yang nggak paham gitu. Nggak sulit kok. Kemarin itu, jadi orang Islam tidak harus minum si Badar, kalau pantas ya lanjutkan, kalau nggak pantas ya gundurkan. Oke. Nah, itulah ya. Jadi orang yang tidak bisa diharapkan untuk sembuh ya cukup dengan membayar fidyah itu aja. Sama dengan orang sakit. Ya, orang sakit kok nggak sembuh ya sudah kodok aja. Tidak usah kodok, cuma apakah dia membayar fidyah? Nomor 4, al-haidu wan nifasu, haid dan nifas. Iku al-haidu, haid wan nifasu lan nifas. Fa idza hadat ing dalem nalikane haid sapa almar'atu perempuan au nafisat utawa nifas itu ya melahirkan wajib alaiha ing atase mar'ah apa al-fitru mokel wal qadhu lan qadha ba'da tuhri ing dalem sakwise suci. Haid dan nifas tidak boleh puasa secara langsung batal ya. Karena perempuan ketika haid dan nifas wajib hukumnya untuk membatalkan puasanya. Tapi nanti setelah suci maka lanjutkan kalau memang masih dalam bulan Ramadan. Tapi kalau sudah selesai ya berarti hutangnya banyak itu ya. Banyak itu berapa hari yang ditinggalkan. Nah, cara mengkodoknya ya kalau punya hutang atau tidak puasa 15 hari ya 15 hari itu. Dulu itu ada orang itu lucu. Untuk ibu saya, walaupun tidak pernah mondok tapi lulusan MI dulu, itu sudah cukup untuk memahami agama. Sekarang lulusan aliyah, masalah agama kurang. Kenapa? Ya gara-gara kurikulum. Kenapa? Ya gara-gara pelajaran agama banyak dikurangi. Itu ya, gara-gara UNAS. Akhirnya begini, ibu saya itu kan bakul, apa bakul itu? Ya pokoknya leader gitu ya, keliling kampung jualan sayur, jualan bakul itu kan bahasa Arab. Bakelun artinya janganan, sayuran. Makanya kalau ada bakul itu mana bakulnya?
mestinya ya nggak boleh jualan kerupuk, nggak boleh jualan daging, karena namanya bakul itu artinya baglur, artinya dagangan atau sayur. Kok ngambrak ke situ ya nggak apa, supaya tahu. Nah, ketika ibu saya itu sedang istilah itu jualan, itu ada seorang ibu biasanya itu beli jajan. Ternyata loh, kok nggak beli puasa? Terus ini nanti dibuat untuk sahur, buka dengan suami saya. Maksudnya, loh, kok suaminya puasa? Iya, membantu saya. Nah, sama punya utang berapa? 15. Berarti saya 7,5. Terus suami saya 7,5 hari. Langsung ditegur oleh ibu saya, loh, nggih boten ngoten, Mbak, tidak begitu. Jadi suami itu membantu puasa hanya bukan mengurangi jumlah puasa yang ditinggalkan, cuma hanya sebagai apa? Iya, membantu untuk ada temannya puasa gitu loh. Enak lah. Yang mengalami itu perempuan kok suaminya ikut-ikutan. Iya, ikut nyaur, tak boleh. Bantu? Jadi kita tahu ya. Nomor 5, al-hamilu utawi al-hamilu iku hamil, wanita yang halim perdana kusuma. Oh, hamil ya. Wal murdi'u, perempuan yang menyusui. Yang kemarin itu gara-gara ada tulisan tidak boleh mengeluarkan anggota badannya, sehingga anaknya menangis mau minum susu. Tidak berani. Loh Bu, kenapa anaknya kok nangis? Mau minum tapi jadi minum ya, dimikin. Tidak berani. Loh kenapa nggak berani? Itu ada tulisannya tidak boleh mengeluarkan anggota badan. Itu maksudnya di luar kendaraan. Kalau mengeluarkan badan itu tidak apa-apa. Itu namanya salah paham itu. Itu gagal paham. Tidak mau patah. Tidak mau patah ing dalam nalikane wedi sapa alhamil wal murdi ala nafsihima, pada dirinya wa alal waladi, lan pada anaknya, aftarota, mongko boleh mokel, boleh membatalkan atau boleh tidak puasa, sapa hamil wal murdi iku wa alaihima, ing atase wajib ing atase hamil wal murdi, wa alaihima wajib ing atase hamil wal murdi al qada'u utawi qada' faqat, itu saja. Wa idza khafata, ing dalem nalikane wedi, ketika takut sapa al hamil wal murdi alal waladi, ing atase anak, fakot, itu saja. Wajib mongko wajib alaihima ing atase hamil wal murdi apa al qadha wal fidyah, lan bayar fidyah. Orang hamil dan orang menyusui itu boleh tidak puasa? Boleh. Kalau orang hamil berarti anaknya masih di dalam kamar, dalam perut ya. Hamil dan menyusui, itu sudah di luar ya. Menyusui, terus takut dirinya nggak kuat. Aduh, kalau saya menyusui, kalau saya hamil lemas, saya tidak puasa, tidak kuat saya
Dan anak saya kasihan nanti bungkring guru kayak Salim nanti. Iya, karena dulu ibu saya itu puasa Senin Kamis. Akhirnya ya pinter kayak saya ini. Ya lah. Makanya kalau sampai nanti kalau sudah ya Nabi Assalamualaikum ya Rasul Assalamualaikum sudah punya suami kalau hamil malah puasa Senin Kamis hataman Quran kayak Imam Idris itu kan begitu dengan Siti Fatimah ya kan mau hataman Quran jadi setiap hari itu hatam setiap hari. Padahal hamilnya itu Siti Fatimah itu hamil selama 4 tahun. Ya, makanya orang hamil paling lama itu 4 tahun. 4 tahun itu adalah hamilnya istrinya Imam Idris, yaitu ibunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu di dalam perut itu selama 4 tahun. Ya, makanya alim. Itu setiap hari itu hatam, setiap hari. Loh, apa nggak kerja? Tanya-tanya kan gitu. Loh, mau ngapal Quran kok? Kerja kan sambil gitu kan bisa. Kita kan nggak santai-santai ya. Tengok-tengok di jalan, lihat orang lewat. Nah, ketika takut dia nggak kuat dan kasihan sama anaknya, dia cukup mengkodok nanti. Tapi kalau takut untuk anaknya saja, dia sebenarnya kuat. Dia kasihan sama anaknya. Nanti kalau anak saya lahir kecil, terus anak saya itu nanti tidak mau, nanti ayahnya yang minum, belai. Itu, maka dia kena denda 2. Karena kasihan sama anaknya saja, yaitu mengkodok dan membayar fidyah. Baik dong? Oke. Sedikit hujan lah. Oke, itu saja untuk bikinnya. Ada yang bertanya? Tidak ada. Tapi menurut saya ini terbukti dari beberapa orang alim ketika di bulan Ramadan, bahkan di luar bulan Ramadan itu puasa malam. Ketika hamil dan menyusui. Karena apa? Karena orang puasa itu adalah doanya itu makbul. Doanya makbul dan ada istilahnya itu keprihatinan untuk dirinya kepada anaknya. Harapannya adalah anaknya menjadi anak yang soleh-solehah. Apalagi sekarang itu kan anak sekarang itu kan hebat-hebat ya. Hebat-hebat iya. Masalahnya bukan anaknya ibu, tapi anaknya SBM barangnya. Anaknya sapi gitu. Ibunya ingin supaya tidak kendor, akhirnya sapi yang diminta ditolong. Iya, begitulah. Jangan terus huruf hatam.